Selamat sore, apakah suara saya dengar? Pak suara dengar? Dengar, Pak. Oke, kasih. Pak. Ya, kalau ada grupnya silakan ya. Tahu kalau yang lain nggak bisa masuk. Ya, Pak. Sip. Kita tunggu 2 menit, 3 menit lagi ya. Bentar. Maaf, Pak, saya masih seperjalanan pulang kerja. Masih seperjalanan? Pulang kerja di mana? Di perjalanan mungkin. Maksudnya di perjalanan. Saya salah Seperjalanan. ngetik. Mungkin salah ketik kakak itu. Salah ketik. Ya. Namanya aja di Jangan jalan, jadi nggak fokus megang HP. Jadi salah ketik, maaf ya. Ya udah nggak apa-apa, Pak. Oke. Dia. Jogi di mana, Jogi? Di Parapat, Pak. Oh, di Perapat. Tuh, Bang, dingin kali. Oh iya ya. Iya, Musim Pak. hujan di sana ya. Iya, Pak, hujan, Pak. Iya. Ya, semoga kuat nggak kedinginan. Ya, oke lah kalau gitu kalau nggak ada Ya, lagi. Pak, kalau jaket aku. Iya. Kita mulai aja lah ya. Gak apa-apa saya matikan video, Pak, kan? Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Nampak ya? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Oke. Semoga aja bisa. Kalau nggak bisa kita. Oke. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat sore. Nggak terasa udah pertemuan ke-13 ya. Berarti ini pertemuan terakhir di pengantar sistem teknologi informasi. Kali ini kita belajar aljabar boolean. Ada yang tahu? Nah, sebelumnya pasti ditanya dulu, ada yang tahu apa itu aljabar boolean? Pasti udah tahu ya, karena udah dikasih materinya. Jadi sebelumnya kalau kawan-kawan ingat, minggu lalu kita bahas tentang apa? Jangan-jangan nggak ingat. Tentang apa minggu lalu? Ada yang bisa? Ada yang bisa?
ada gerbang-gerbangnya. Nah, apa belajar apa kita? Ya, gerbang logika ya. Kalau kamu ingat minggu lalu kita belajar gerbang logika, mungkin masih agak bingung. Jadi nanti di sini hampir sama, tapi ini nanti intinya di sini nanti matematiknya. Nanti dia di sini bentuk matematisnya. Jadi aljabar boolean. Aljabar tahu lah ya. SMA pernah dipelajari. Boolean, ada yang tahu nggak boolean itu apa kira-kira? Nanti di teknik informatika, di sistem informasi khususnya sering nanti jumpa boolean. Apalagi nanti ketika semester 3, semester 3 ke atas ya udah mulai masuk ngoding nanti kan pasti sering jumpa yang namanya boolean. Jadi mungkin dari sekarang kita kenalkan, kita bicarakan tentang boolean. Ada yang tahu boolean itu apa? Oke, nggak ada suara, terlanjut ya. Aljabar boolean adalah sistem aljabar himpunan atau proposisi yang memenuhi aturan ekivalen logis. Boolean, nah ini boolean adalah suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true or false, true atau false, benar atau salah. Sama seperti gerbang logika yang semalam. Jadi intinya komputer kan hanya membaca 0 dan 1, on atau off, true or false seperti itu. Meskipun dia nanti kita memprogram bahasa tinggi, ibarat apa maksudnya bahasa tinggi itu kita nanti membuat program gitu kan, pakai bahasa pemrograman yang dibilang tuh bahasa tinggi. Nanti bahasa tersebut akan diterjemahkan ke bahasa mesin. Nanti juga ada mata kuliah bahasa rakitan atau bahasa mesin. Nah, nanti setelah diterjemahkan ke bahasa mesin, baru nanti diterjemahkan lagi ke bilangan binernya gitu, 0 atau 1-nya. Jadi nanti ujungnya pasti juga 0 dan 1 seperti itu. Tapi proses itu cepat ya. Jadi seolah-olah nggak terjadi, padahal di balik layar itu yang terjadi. Nah, pada beberapa bahasa pemrograman, nilai true bisa digantikan 1 dan nilai false digantikan 0. Nah, seperti saya bilang tadi, nanti di semester 3 ke atas ataupun mungkin semester 2 sudah berkenalan dengan algoritma dan pemrograman, kita nanti buat program pasti nggak sabar ya, karena itu pelajaran yang paling enak menurut saya ya. Mencari masalah, suka kali nanti mencari masalah kita di pemrograman, mencari masalah tapi juga menemukan solusinya seperti itu. Jadi di beberapa bahasa pemrograman true itu dianggap 1 dan nilai false juga dianggap 0. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin tanya? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, apa nih? Ada Pak satu Pak, saya Pak. Iya. Jadi kalau dalam sistem teknik industri bagaimana Pak? Apakah bisa dipraktekkan Pak ya? Bagus ya. Ini dari siapa? Dari teknik industri ya? Iya Pak, juga sini agak Pak. Iya, di sini agak tadi ya. Bagus ya. Apalagi karena teknik industri juga berkembang ya. Artinya nanti nggak hanya industri-industri konvensional ya. Artinya industri-industri digital pasti udah makin banyak sekarang. Nah, bagaimana nanti tantangannya, teknik industri ini harus mampu juga mengetahui digital gitu kan, digitalisasi. Termasuk nanti digitalisasi ya ini mempelajari tentang pengantar sistem teknologi informasi. Pasti udah nggak usah lah kita jauh-jauh, sudah banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang digital gitu, meskipun dia dasarnya tidak paham digital gitu. Beberapa seperti kita contohkan, tahu Jack Ma yang punya Alibaba ya kan juga
beberapa perusahaannya mereka kan udah Alibaba kan udah besar, udah menjadi marketplace dunia gitu kan, dan dia memang industri gitu kan, tapi bergerak di bidang digital dan retail gitu kan, retail industri marketplace gitu, kayak Tokopedia, tapi dia lebih dunia, lebih nasional, lebih internasional seperti itu. Dan Jack Ma sendiri kalau kawan-kawan perhatikan dasar backgroundnya itu ya bukan dari IT gitu, dari banyak, nggak hanya beberapa itu. Jadi nanti memang teknik industri kenapa harus ikut PST ini juga itu membuka wawasan supaya bahwasanya industri itu udah bergerak di bidang digital gitu, nggak hanya nanti kan ujungnya nanti kan ke manajerial. Kalau teknik industri bisa jadi manajemen seperti itu kan, ya nanti pasti mau nggak mau memanajemenkan perusahaan yang bergerak di bidang digital seperti itu. Jadi setidaknya kita tahu bagaimana alur digital itu, seperti nanti berarti nanti di sini menggunakan bahasa pemrograman untuk membentuk suatu perusahaan digital ini dibutuhkan bahasa pemrograman seperti itu kan, dan alurnya itu seperti ini. Jadi ya lebih tahu kita kan, lebih enak kita memanage kalau kita udah tahu seperti itu. Jadi mungkin itu sih kenapa nanti memang untuk sekarang belum terasa ya, tapi nanti ketika udah terjun di lapangan atau pekerjaan pasti terasa itu untuk mengantar sistem teknologi informasi seperti itu. Dan mungkin pun nanti juga ada mata kuliah yang selinier dengan teknik industri. Tapi mungkin saya kurang paham ya di teknik industri. Tapi nanti bisa ditanyakan dengan dosen yang lain seperti itu. Apa sih yang beririsan dengan ini gitu? Yang berkaitan dengan aljabar segala macam. Ya mungkin itu yang bisa saya jawab. Jogi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini apa nih, hitam-hitam, ada bol, ada bahasa C, pengecekan tipe data boolean. Nah, nanti ini sih preview aja ya, bukan ini maksudnya membuat pusing kawan-kawan, tapi nanti di sini bahwasanya aljabar boolean ini atau boolean ini sering dijumpai nanti ke depan. Jadi ada beberapa bahasa pemrograman, yaitu bahasa C. Bahasa C itu sendiri apa sih kegunaan bahasa C? Jadi mungkin supaya semangat gitu kan, makin belajar di teknik di BINI gitu, semakin semangat. Bahasa C itu nanti biasa digunakan untuk membuat game biasanya. Biasanya itu digunakan untuk membuat game atau bisa juga membangun sistem operasi. Jadi misalnya kayak Android itu biasanya dari bahasa C. Nah, karena dia langsung ke mesin, lebih gampang menyentuh mesin. Di sini ada contoh boolean kan. Bol itu maksudnya boolean, disingkat bol. My variable. Nanti kita belajar variabel ya. Jadi cara menulis variabel di bahasa C itu seperti ini. Dianggap true gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya if, nanti ada statement logika lagi, percabangan. If my variable yang mana? Yang ini sama dengan true, ini maksudnya true nih. If my variable true, gitu. Print itu perintah untuk mencetak ke monitor, ke layar, cetak true atau 1. Kalau dia enggak true, kalau ada else, maksudnya salah, ini kan benar kan. Maka cetak false atau 0. Dan di sini dia nilainya true, maka nanti di sini yang keluar di monitor itu true, seperti itu. Nah, ini ada bahasa JavaScript ini mungkin di sini pengalaman aja ya, nggak harus paham di sini. Cuma nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Tapi kita ini hanya untuk supaya pengantar lah nanti ke depan, supaya tahu oh berarti gini bahasa pemrograman yang akan digunakan nanti gitu kan. Karena kita belajar boolean gitu kan sekalian gitu untuk mengenalkan bahasa pemrograman. Ada bahasa C, ada juga bahasa JavaScript. Nah, JavaScript ini bahasa yang populer belakangan ini. Yang digunakan untuk apa? Biasanya itu digunakan untuk web. Nah, buat web JavaScript. Namun beriring perkembangannya zaman, JavaScript ini bisa bisa juga berjalan di Android gitu. Jadi nanti bisa buat aplikasi-aplikasi yang berjalan di Android gitu. Seperti apa contohnya? Nah, seperti contohnya yang kawan-kawan pakai misalnya Instagram. Instagram itu basisnya React, dan React itu nanti basisnya juga JavaScript seperti itu. Jadi ke Instagram itu dibangun dari bahasa JavaScript ini. Seperti itu. Ya, untuk penyemangat ya, berarti nanti kita ke depan pengen
buat Instagram, iya bisa buat Instagram. Kalau serius ya kan. Baru di sini ada var sama sih ini kan. Kalau di C ditentukan bool, maksudnya ini tipe data boolean. Kalau di bahasa JavaScript langsung aja buat variabel tuh var, my var sama dengan new boolean true. Kalau dia true sama. Kalau misalnya if my var yang ini true, maksudnya jika benar, maka alert. Alert itu apa? Alert itu tampilkan peringatan di monitor. Nanti kalau di web dia kayak tampilkan peringatan di webnya gitu, di halaman web. Tampilkan peringatan boolean, bacaan boolean. Kalau misalnya dia salah yang boolean ini, bukan kalau ini salah, false, ini kan true ya. Maka tampilkan boolean. Dan di sini kasusnya itu true, maka nanti yang keluar itu yang pertama. Sama ini juga ini true, maka nanti yang keluar yang pertama. Bahasa PHP. Apa tuh PHP panjangannya? Ada yang tahu? Kebutuhan hubungan pacar. Memberi Memberi harapan harapan? palsu. Ya, jadi nanti anak-anak TI dan SI khususnya ya, meskipun nanti di industri juga belajar mungkin pengenalan, tapi nanti yang paling sering di informatika sama DSI sering-sering ngasih kode BHP, buat kode harapan palsu ya. Nah ya, jadi ini hyper processing nanti panjangannya gitu PHP. Memang kayak gitu ya, suka beri PHP kalau yang suka ngoding nih gitu nanti, yang suka buat kode pasti dia suka beri PHP. PHP memiliki tipe data boolean dengan dua nilai true false, huruf besar atau kecil tidak berpengaruh. Jadi misalnya ini ada, ya kalau di PHP beda-beda ya. Untuk buat variabel tadi di C gini beda, di JavaScript beda, di PHP beda ya. Itu kok banyak hal harus dihafal. Iya benar, harusnya dihafal, tapi kita nggak harus ngapal sih. Nanti ketika implementasi di ngodingnya kita nggak harus ngapal. Nanti kan ada dokumentasi. Tapi lebih bagus dihafal. Ibarat kata kita bicara ya, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa Indonesia kan nanti harus apa, kalau hafal kan kita lebih enak gitu. Meskipun nanti ada kamus bantuannya, tapi kalau hafal nanti cara penulisan variabel nih misalnya, cara penulisannya tuh lebih enak gitu kalau misalnya kita hafal. Nah di PHP my var sama dengan true, my string sama dengan string gitu kan. If boolean is my var ini true, maka keluarkan boolean, tulis di layar boolean. Kalau ini false, bukan boolean seperti itu. Jadi karena di sini nilainya true, maka nanti yang keluar tuh yang ini, sama seperti yang ini gitu. If my string ini string, oh ini nggak beda. If is ball sama dengan my string, echo boolean. Nah ini kan ngecek dia apakah ini true atau enggak, dan ternyata ini bukan true isinya tapi string gini kan, nanti maka yang keluar tuh ini yang bawahnya seperti itu ya. Mungkin ini pengenalan aja ya untuk mengenalkan lebih nyata lagi nanti gimana sih boolean itu diterapkan gitu kan, nggak hanya ngambang ke teori gitu kan. Nanti di sini lebih sering nanti dijumpai, lebih paham gimana sih kerja boolean itu. Nah, kita karena di sini kita belajar aljabar boolean, maka nanti ada hukum matematisnya gitu kan. Ini dapat dari mana? Ini nanti ini sudah diuji gitu kan. Nanti ada nih kita penjelasannya setelah ini. Ini pengantar. Kenapa sih bisa ini kan bisa A kali B kali C sama dengan A kali B kali C gitu. Asosiatif gitu kan. Nanti asosiatif. Ini kita buktikan apakah ini memang benar atau enggak seperti itu. Di sini nanti kita belajar fungsi aljabar boolean. Oh ya, mungkin sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelumnya, atau hal-hal yang lain ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut. Ada Pak, satu Pak, saya Pak. Ya. Halo. Ini Pak, mau nanya. Itu bagaimana cara membuatnya Pak? Fungsi daripada yang ada kita pelajari ini apa ya Pak? Gimana? Bisa diulang? Ada dua yang ngomong ya? Kan siapa itu yang pertama?
Ya, siapa? Silakan, ntar ya. Ya, silakan. Saya Pak. Ya, Saya siapa? Pak Yogi Nelfon. Sinaga Pak. Oh, ya. Silakan. Mana orangnya, Pigi? Itu mood, nicknya mood. Ya, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, Saya Pak silakan. Yogi Bisa Sinaga Pak. dicek. Apa, Pak? Halo. Nah, ya. Udah, Kalau lanjut agak lah. susah, mungkin bisa langsung di chat. Kalau nggak langsung ngomong, silakan, boleh juga. Ada lagi yang lain? Atau mungkin di chat aja ya? Ada lagi yang lain? Nanti sekalian dijawab gitu. Fungsi daripada PHP tadi Pak apa ya? Oh iya, bagus. Si apa tadi itu? Si Fajar ya? Iya. Fungsi PHP itu apa? Itu bahasa program. Jadi nanti kita di semester selanjutnya 2 atau 3 mungkin kita masuk program. Jadi kan seperti inilah, nih kan Zoom atau PowerPoint itu kan aplikasi. Nah, kita nanti outputnya bagaimana sih buat aplikasi-aplikasi itu gitu kan. Ada juga aplikasi web. Aplikasi web seperti apa? Seperti Facebook, banyak Google gitu kan. Apalagi aplikasi web. Semacam itulah. Bagaimana sih buat aplikasi web atau website gitu kan. Nah, termasuk nanti cara membuatnya itu nanti menggunakan PHP gitu. Nanti mungkin kawan-kawan bisa langsung search gitu kan, misalnya mau semangatnya tinggi gitu kan, setelah mendengarkan PHP ini bisa buat website atau buat aplikasi web, langsung cari ya silakan, nggak apa-apa. Jadi itu nanti bahasa pemrograman bagaimana membuat aplikasi web atau website biasanya menggunakan PHP gitu. Jadi bahasa yang digunakan nanti PHP seperti itu. Meskipun nanti ada juga yang lain seperti HTML, CSS dan lain-lain. Tapi untuk pemrogramannya itu biasanya nanti banyak yang menggunakan PHP. Jadi kalau kawan-kawan ingin cari langsung bisa di Google gitu kan. Ada banyak yang bahas tentang itu. Bagaimana membuat website dengan PHP dan segala macam. Gimana cara membuat programmer itu dalam komputer. Nah, sabar ya, mungkin ada nanti waktunya. Nah, di sini kita kenalkan dulu nih aljabar boolean. Untuk membuat program atau menjadi programmer itu dalam komputer pasti ada tahapannya gitu kan. Kita kalau misalnya belajar naik tangga ya harus dari tangga 1 dulu baru kedua kan, nggak bisa langsung loncat nanti jatuh gitu kan. Jadi mungkin sabar, semester selanjutnya mungkin langsung kita bahas itu. Jadi mungkin jadi tambah semangat ya kawan-kawan gitu kan, setelah mendengarkan atau setelah tahu gitu konsep aljabar boolean di pemrograman gitu kan. Nah, yang tadinya apa sih kuliah ini kan, nah, rupanya outputnya bisa buat program gitu kan, bisa nandingi Facebook misalnya, bisa nandingin apalagi Tokopedia, bisa seperti itu, asalkan ada ilmunya semua. Oke, mungkin itu aja sih. Kita nggak jauh-jauh sana ya. Itu nanti soalnya ada lagi bahasannya. Itu tadi pengenalannya aja supaya nambah semangat kawan-kawan dan tahu sih kayak mana boolean itu nanti diterapkan juga di dalam coding gitu, implementasinya dalam coding atau kode gitu. Lanjut ya. Jadi ada beberapa ketentuan gitu di dalam aljabar boolean. Ada nanti dia teorema variabel tunggal dan teorema variabel jamak. Dan teorema variabel tunggal ini itu bisa juga nanti disebut dengan gerbang logika yang semalam kita pelajari seperti itu. Nah, teorema variabel tunggal diperoleh dari hasil penurunan operasi logika dasar OR, AND, dan NOT, yang mana teorema itu meliputi teorema 0 dan 1, identitas, idempoten, komplement, dan involusi. Nah, jadi itu sebenarnya hampir sama seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Dia kalau jumpa OR bagaimana? Ada yang masih ingat? Coba saya tanya ya. Siapa yang bisa kira-kira? Misalnya saya tanya gini ya, 1N1 outputnya apa gitu ya. Coba kalau misalnya 1 OR 0, outputnya itu apa?
Gampang tuh ya kalau dari tabel kebenaran kemarin. Satu or nol? Nol. Yakin? Kenapa nol? Nol. Ada yang mau Kaki. bantah? Nah, ini tuh harus kita ulang berarti nanti ini. Sama aja kita lanjut, nggak paham ya. Ingat kalau dia or, satu aja yang ada satu, maka satu nilainya. Ingat ya. Kebalikannya dari n. Kalau n harus satu, maka satu. Itu sih ingat aja kalau n harus satu semua. Kalau or harus ada satu minimal. Nah, jadi kalau 1 or 0 outputnya apa? 1 or iya, outputnya 1. 1 or 0 outputnya 1. 0 or 1 outputnya 1. iya. 1. Apa, Pak? Not 1. Not 1. Not 1. 1. Not 1 mana? Kok udah lupa? Gimana hukumnya not? 1. Kalau not gimana hukumnya? Nah, kalau not ya, not itu kebalikannya kan. Nah, dan dia hanya butuh satu input kan, nggak dua. Kalau or sama n tadi kan dua. Kalau not dia cuma butuh satu input. Nah, ingat lah ya. Jadi kalau misalnya dan dia nanti hasilnya kebalikan, inverse kan, yang saya katakan minggu lalu. Jadi kalau misalnya not 1 outputnya apa? Ya 0. Dia dibalik kan. Dia sama kayak saklar gitu kan, balik misalnya on jadi off, off jadi on, seperti itu. Namanya not kan, inverse. Dia lambangnya pun juga seperti saklar gitu. Jadi kalau not 0 tadi apa jawabannya? Outputnya? Not 0. Not 0 1. Kalau not ingat, kalau not dibalik, kalau dia 0 jadi 1 gitu. Dan dia kan cuma butuh 1. Apa perlu dicatat lagi? Kalau dia not kan, kalau dia not 1 ya jadi 0 gitu. Tinggal dibalik aja, kalau not 0 jadinya 1 gitu. Karena ada kebalikannya, inverse-nya seperti itu. Ya, ingat ya. Duh, jangan lupa lah itu baru minggu lalu kita bahas. Nah, jangan lupa itu penting. Ingat aja yang 3 ini. Or itu gimana, n itu gimana, not itu gimana. Kalau or kata kuncinya ada aja 1 maka 1. Kalau n 2 2 1 maka 1. Kalau not dia kebalikannya seperti itu. Bisa ya? Bisa atau enggak? Bisa, Kalau Pak. kita ulang lagi belajar. Bisa, Pak. Ya? Ulang, Pak, ulang. Ulang, Pak. Ulang ya. Jadi ini kita ngulang dikit lah ya. Apa-apa lah ya. Meskipun nanti apa. Kalau dia or, ingat aja ini saya buat rumus cepatnya gitu ya. Kayak supaya ingat lah. Minimal 1. Minimal 1 itu gimana? Maksudnya 1 aja yang 1 maka 1 di hasilnya. Misalnya 1 or 1. Nanti outputnya itu 1. Kalau ini 1 or 0 karena minimal dia 1 yang ada satunya. Nampak ya tulisan 1 or 0-nya ya. 0 or 1 maka dia 1. Nah, jadi kalau gini gimana hasilnya? 1. 1, Pak. 0,1. Dia yang di antara or-nya ini, maka dia tetap 1, tetap true hasilnya nanti, tetap true, tetap benar. Jadi misalnya dia ada 8 gitu kan. Ada 8 tetap juga 1 dia. 0 or 0 or 0 or 0 or 0 or 1 sampai 1.000.000 gitu. Tetap 1 hasilnya. Nah, kalau n dia harus 2 2 1 gitu.
Jadi nggak apa namanya harus dua-dua dia satu si n-nya itu. Kalau n ada aja yang 0, dia jadi 0 gitu. Kalau n kebalikannya malah ada aja yang 0. Kalau n itu semua satu. Jadi kalau dia or minimal harus ada satu yang satu, kalau n semuanya harus satu. Jadi kalau misalnya 1 n 0 itu jawabannya apa? 0 ya. Dia intinya harus apa? 1 n 1. Inilah 1, cuma inilah dia 1. Yang lainnya kan 0 kan, mau dia kayak gini, mau gini semuanya 0. Ada aja yang 0 ya tetap 0 gitu. Jadi semuanya harus 1 kalau n. Ingat ya, 3 ini aja yang penting diingat. Nanti turunannya kan bisa diturunkan. Ini diingat aja ini or n. Kalau not apa kebalikannya? Not kebalikannya. Paham ya? Ya. Ribut kali, Pak. Apa? Iya ribut ya. Bentar ya, saya mati. Ribut kali. Nah, jadi itulah ya kira-kira itu tadi, jangan dilupakan hukum apanya, hukum gerbang logikanya seperti itu. Itu penting itu. Yang penting yang paling penting ini 3 aja yang diingat. Ini 3 or, and, dan not. Kan gampang ya or, and, dan not. Kalau or itu minimal ada 1. Kalau yang n dua-duanya harus 1 seperti itu. Kalau not kebalikannya. Oke, kita lanjut ya. Nanti waktu kita habis ya. Yang teorema variabel jamak itu teorema variabel jamak terdiri dari teorema komutatif, distributif, asosiatif, Haborsi, dan Morgana. Nanti ini kita pelajari gimana. Nah, apa sih ini maksudnya? Gitu kan. Dengan mempelajari atau dengan menggunakan hukum aljabar boolean ini, kita dapat mengurangi, menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks sehingga dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam sebuah rangkaian digital elektronika. Maksudnya itu gimana? Nah, mungkin langsung ke contoh aja ya. Karena seperti ini. Ini nanti ini maaf. Ini ya. Dan ini pasti nanti lebih sulit daripada ini. Nampak nih ya gambarnya ya. Nanti nggak hanya ini sebenarnya. Ada lagi, apalagi kalau di komputer lebih rumit ya di komputer. Di komputer lebih rumit. Ya jangan berantem ya di chat. Ya mungkin itu dia nggak sadar. Beberapa suara itu mungkin nggak apa. Udah nggak ribut ya, jangan dilanjutkan lagi chatnya. Jadi misalnya ada seperti ini kan, apa namanya, ada rangkaian seperti ini, itu nanti bagaimana sih kita menyederhanakannya gitu. Nah maka di sini nanti dibutuhkan aljabar boolean itu gitu. Gimana merumus menyederhanakan ini gitu kan, nggak mubazir jadinya gitu, nggak terbuang sia-sia. Apalagi ini cuma contoh yang kecil. Nanti kalau jumpa yang lebih rumit, yang lebih banyak gerbang-gerbang, yang lebih banyak rangkaian komponen elektronikanya, gitu, elektronika digital, itu lebih rumit nanti. Seperti itu ya. Jadi itu kegunaan utamanya untuk itu aljabar boolean ini. Oke, kita lanjut. Nah, ada tadi kita bahas hukum komutatif. Hukum komutatif itu menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Mungkin agak ribet kalau dicerna kata-katanya. Kita langsung ke contoh aja. Misalnya ini dia. Kalau xn ini ya, ingat ya kalau di apa namanya aljabar boolean ini, n itu nanti dinotasikan atau ditulis titik ya. Ya, harus kita ingat lagi kalau n itu nanti dia titik. Kalau n itu titik. Jadi kalau misalnya x ny itu sama dengan y n x. Nah,
sama kayak di OR. Ini hampir sama sih ya, gampang sih ini ya. Kayak matematika biasa. Penjumlahan itu gerbang logika OR. Jadi kalau OR ditulis atau dinotasikan tanda tambah ya. Jadi bacanya X OR Y gitu. Itu sama nanti sama dengan Y OR X. Jadi nanti berarti rangkaian yang X OR Y itu sama atau senilai dengan Y OR X seperti itu. Kayak mana contohnya atau kayak mana sih bukti dari hukum komutatif ini? Ya. Nah, ini dia. Ya, yang di chat nggak usah berantem lagi. Udah, nggak apa-apa. Mungkin salah paham dua-duanya. Satu mungkin kepencet, yang satu mungkin juga pengen semangat ya. Dua-dua bagus. Cuma nggak usah dilanjut lagi ya. Fokus aja ke sini. Nanti takutnya malah yang lain terganggu gara-gara chatnya. Misalnya ini ada ini ya. Nah, ini lambang apa? Ingat nggak? Titik. Ini lambang apa? Gerbang apa ini? Gimana? Ada yang mau jawab? Nggak apa-apa. Nggak usah takut salah. Belajar dari kesalahan. Gerbang N itu. Gerbang apa ini? N. Iya benar. Bersuara aja. Saya biar tahu juga. Oh masih aktif gitu kan. Nanti saya dongeng sebelum tidur pula kan. Jadi ini gerbang N ya. Dan dinotasikan dengan titik. Ingat ya kalau N itu titik. Nah jadi kita contohkan ini. Misalnya itu outputnya dianggap Z ya. Outputnya sama-sama Z. Baru inputnya itu Y, X atau XY. Nah, ternyata kita coba, misalnya kita coba ini semua ya, 00, 01, 10, 11 gitu kan. Ternyata itu sama hasilnya. Sama ya, misalnya ini yang X masuknya 0. Kalau N kan dua-dua harus 1 kan, nah ingat kan. N itu dua-dua harus 1 untuk 1 kan. Nah, ternyata ketika kita susun seperti ini itu sama. Maka ditemukanlah tulisan atau turunannya seperti ini. X titik Y sama dengan Y titik X. Seperti itu. Jadi kita dicoba ini, udah dicoba. Ini tabel untuk ini cobaannya. Yang ini juga dari sini. Maka didapatkanlah kesimpulan bahwasanya ini X titik Y sama dengan Y titik X. Paham ya dari mana ini dapatnya ya? Ada yang kurang paham kira-kira? Sini soal agak hitung-hitungan ya. Meskipun nggak terlalu banyak. Iya, Paham Pak, ya? Kalau ada yang kurang paham silakan. Kita lanjut ya. Nah ini apa? Gerbang apa? Gerbang apa yang ini? Tandanya tambah. Gerbang OR. Ya, gerbang. OR. Ya. OR. Gerbang OR ya. Masih nampak apa saya? Enggak nampak, Pak. Enggak nampak, Pak. Nggak nampak ya? Enggak ada hilang. Sekarang? Masih belum, Pak. Sekarang? Tunggu ya. Nah, nampak ya? Udah, Pak. Ini gerbang OR ya, ingat ya. Aduh, kok kayak gini ya, membal-membal. Oke, ini gerbang OR dan nampak ya, tandanya tambah. Nah, dicoba dibuat, misalnya outputnya dianggap Z, kita buat Z dan X itu sebagai input. Dibuat tabel seperti ini, dicoba kalau misalnya X-nya 0, Y-nya 0, ini hasil outputnya 0, dicoba lah kan. Nah ingat ya kalau dia OR lagi-lagi cukup satu aja dia yang satu maka outputnya satu gitu kan. Cukup satu aja dia inputnya yang satu maka satu seperti itu. Jadi dia kalau hasilnya 0, kalau dua-duanya 0 atau semuanya nanti 0, dia kan lebih dari satu ya. Atau dia semuanya 0. Nah ketika udah dicoba dibuat tabel seperti ini maka didapatlah pokoknya jika X tambah Y itu sama dengan Y tambah X seperti itu. Jadi hukum komutatif seperti itu.
Paham ya dari ya? Mungkin kita agak cepat di sini karena waktu nggak terasa ya, tinggal 20 menit lagi. Ada yang kurang paham? Kalau ada silakan, kalau nggak ada kita lanjut. Pak, ada yang bertanya, Pak. Ya. Ada yang mau Dapat nanya, silakan. nilainya itu dari mana, Pak? Dapat nilai, Yang mana? nilai itu 0 dapat dari mana? 01 gitu. Yang mana yang ini? Yang ini ya, Nolnya, Pak, dapat dari mana? Tabelnya. Ini tabelnya dari mana? X-nya 0, Y-nya Ya. 0. Iya, nah, kita ingat ya kalau kita udah bahas ya, mungkin saya lebih jelaskan lagi. Kalau di logika itu nanti khususnya nanti di aljabar boolean atau gerbang logika itu semalam itu memang gitu ketentuannya. Artinya input itu hanya 2. Kalau nggak 0 ya 1. Cuma nanti banyak ya kan mau nih. Kan ini di sini contohnya ada 2 input nih, ada X, ada Y. Nanti bisa banyak. Walaupun dia banyak, itu nilainya hanya memang cuma 2. Kalau nggak 0 ya 1 di input gitu kan. Cuma dia ada ketentuan-ketentuannya. Seperti N itu kan, ketentuannya kalau N dia harus inputnya itu harus 1 semua gitu, harus high semua, harus 1 semua. Nah, kenapa 0 dan 1 gitu kan pertanyaannya kan. Nah, karena nanti di listrik itu nanti 0 itu menandakan arus tidak masuk gitu kan, dan 1 nanti itu menandakan arus masuk gitu. Nanti lebih jelas nanti mungkin bisa di fisika atau di listrik atau gimana ya. Tapi itu nanti di situ nanti konsepnya. Karena yang memang dibaca sama mesin atau komputer itu ya cuma listrik ujung-ujungnya kan, nggak ada yang lain. Nah, nanti dari listrik itulah ditranslasikan atau diterjemahkan gitu kan. Maka adalah hukum-hukum ini, hukum logika ini gitu kan. Dia mempelajari bagaimana sih itu nanti pekerjaan 0 dan 1 tadi itu arusnya tadi itu. Ya, kalau dia 1 menandakan berarti harus ada yang masuk gitu. Kalau 0 nggak ada seperti itu. Jadi bayangin aja dari kita rangkaian elektronika yang kecil gitu kan bisa sampai buat mengetik atau sampai bisa sampai mendengarkan lagu, bisa sampai menonton video, kan itu panjang prosesnya. Tapi tetap ujung-ujungnya nanti yang dibaca juga elektronikanya gitu, seperti itu. Ya, jadi kenapa 0 dan 1 memang hanya 2 inputnya, kalau nggak 0 ya 1. Cuman nanti di situ ada ketentuan-ketentuannya, ada hukum-hukumnya gitu. Bagaimana kalau 1 semua dan dia hukumnya N gitu kan. Bagaimana dia kalau OR. Nah, makanya di pertemuan sebelumnya itu ada komponen-komponen elektronika yang menandakan itu bagian dari logika. Misalnya kayak kemarin contohnya inverse ya. Inverse tuh ada kan kecil gitu dari elektronikanya tuh ada. Nanti itu kan misalnya kita buat PC atau di mana gitu kan kita buat komputer kan ada itulah dia penandanya bahwasanya itu membalikkan nilai yang dari yang 1 menjadi 0 seperti itu. Nanti ujungnya ke situ seperti itu. Siapa tadi nanya? Semoga paham ya. Jadi memang hanya 2 inputnya, kalau nggak 0 ya 1 gitu. Ya, siapa tadi? Atau ada yang kurang jelas? Yang lain mungkin bisa bantu ya. Udah jelas. Bisa bantu kawan-kawannya. Kalau nggak ada kita lanjut. Karena masih banyak ini. Ini baru slide keberapa nih? Oke, waktunya tinggal berapa menit lagi? Cepat sekali waktu tuh ya, nggak terasa. Nah, ada juga hukum asosiatif. Nah, mungkin ini saya hanya menjelaskan bagaimana sih kenapa ini kan. Nanti bisa dieksplor lagi karena kita nanti kalau bisa membahas soal itu sih yang penting karena dapat semua ya. Nah, intinya hukum asosiatif ini juga dibentuk seperti itu. Seperti itu. Ini bagaimana nih ada nih misalnya gerbang logika N. W N dalam kurung X kali Y gitu kan. X titik Y, X N Y. Ini kalau bisa jangan dibaca kali ya, tapi N gitu ya.
atau titik bisa. Sama dengan W titik X dalam kurung di titik Y, NY. Nah ini ternyata kalau misalnya rangkaiannya seperti ini, itu sama seperti ini gitu. Sama dia itu bagaimana? Ya, ini juga gerbang logika. Kalau misalnya ini W-nya ditambah X tambah Y gitu dalam kurung, itu sama dengan atau senilai dengan dalam kurung W tambah X tambah Y itu dari mana? Seperti ini. Nah, ini ada gerbang ya, gerbang seperti ini kan. Nah, itu diuji. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya ini gerbang N ya. Kalau titik ingat, kalau titik dia itu dan lambangnya seperti ini itu berarti dia gerbang N. Sama nih ya, gerbang N. Diuji karena ada tiga input di sini, ada X, ada W, ada X, ada Y. Di sini juga ada W, ada X, ada Y. Diuji ternyata itu sama, maka nanti dapatlah pernyataan seperti ini. W titik X kali Y itu sama dengan atau nanti sebanding sama ini. Jadi ini sama ini sebenarnya sama gitu kan, nggak perlu pusing sama tanda kurungnya seperti itu karena udah dicoba. Nah, karena makanya hasilnya seperti ini gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Nanti untuk contoh kasusnya kita ke bawah soal tadi supaya lebih gampang dapatnya. Nah, hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output-nya. Gimana contohnya tuh? Biar nggak makin pusing. Nah, seperti ini. Jadi ini gerbang apa kalau kayak gini dan tandanya tambah tadi? Ada yang ingat? Gerbang OR. Gerbang OR. Gerbang OR. Ingat ya kalau tandanya tambah dan bentuknya seperti ini dan dia tandanya tambah berarti itu gerbang OR. Ingat kalau gerbang OR satu aja dia yang bernilai 1 maka 1. Beda sama gerbang N tadi ini kan. Ini gerbang N cuma 1 dia yang satu nih ya. Yang lainnya 0. Meskipun ada 2 dia satunya. Ada 0 1 aja dianggap 0 seperti itu. Beda lagi kalau OR. OR ada 1 aja yang 1 maka 1 nih. Ada 2 nolnya. Tapi ada cuma satunya tapi jadi 1 dia. Itulah gerbang OR. Seperti itu ya. Nah, ketika udah disusun seperti ini dan dibuat tabelnya ternyata sama gitu kan. Maka muncullah hukum distributif seperti ini. Ternyata W tambah dalam kurung X tambah Y itu sama rupanya. Sama dengan W tambah X dalam kurung ditambah Y sama dengan ini gitu ya. Seperti itu. Jadi makanya muncullah hukum distributif. Itu juga sama sih seperti kayak di matematika untuk gambaran dasarnya. Misalnya 1 tambah 2 sama dengan 3. Misalnya 1 itu dianggap A, kan 2 itu dianggap B. 1 tambah 2 sama dengan 3. Baru kita balik. 2 tambah 1 sama dengan 3. Yang tadinya 2 kan B. Baru yang 1 A. Oh, rupanya sama. Berarti A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, seperti itulah kira-kira. Pendekatannya seperti itu. Sama kayak perkalian juga seperti itu kan. 1 kali 2 gitu kan. Sama dengan 2. A kali B. Rupanya sama hasilnya. Kalau misalnya B kali A juga sama. Maka didapatlah hukum asosiatif, hukum distributif seperti itu. Dan ini juga berlaku di aljabar boolean. Itu ya. Kira-kira. Oke, ya, udah selesai ya. Elman juga minta maaf, ya kami maafkan. Maaf. Lanjut ya, supaya nggak ada lagi yang biar lebih kondusif ya kelas kita. Nah, hukum nah ini untuk pengulangan aja. Kalau misalnya ada dikasih 0. Nah, ini mungkin cukup di apa aja ya, cukup dibaca mungkin paham ya. Karena nanti di sini sama sih intinya kalau dia 1, 2, 2 maka 1 gitu kan. Nah, seperti itu. Ini kalau dia diganti misalnya itu diganti X gitu. Dan dia nggak tahu X ini 1 atau 0 seperti itu. Nah, maka ini hasilnya tuh seperti ini. Tapi intinya kalau N ingat aja kalau 2, 2, 1 maka 1 gitu kan. Ini hanya penurunannya aja gitu kan. Sama seperti OR juga ini penurunannya aja. Ingat aja kalau misalnya dia yang benar 1
maka jadi 1 gitu. Seperti itu ya. Nah, hukum inverse ini sama udah kita pelajari kayak not ya. Seperti sama kayak not. Hukum inversi menggunakan operasi logika not. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda kebalikan 2 kali, maka hasilnya akan kembali ke aslinya. Ya iya kan. Misalnya 1 dibalik jadi 0 kan, dibalik lagi jadi 1 lagi gitu. Jadi ini inversi ini kan diinversikan lagi. Jadi yang ada garis 2 ini 2 kali inverse dia. Misalnya X ini dianggap, misalnya X ini 1. Berarti X inverse-nya 0 kan, karena dibalik jadi 0. Maka diinversekan lagi jadi 1. Jadi X inverse ini, jadi nanti bisa ditulis seperti ini. Mana ya? Bisa ditulis seperti ini. X inverse, nanti sama dengan, bentar ya. Kita buat gambarnya. Mana ini? Nggak bisa ya, kok nge-lag dia. Nggak bisa ya. Nah, intinya nanti kalau misalnya dia X-nya ini kelamaan di sini jadinya. Ini nggak bisa. Misalnya gini lah, ini aja kita pindahkan ya. Tuh di sini. Oh ya. Nanti kalau misalnya X-nya dia di atas 2 gini, atau gini aja lah di sini saya buat. Ini nanti dia sama dengan X. Jadi yang X yang ini tuh sama dengan balik lagi kemari gitu ya. Buat kayak gini susah kali. Jadi ini nanti sama dengan X yang ini gitu. Kalau dia ada 2 garis ini berarti dia sama. Yang tadi S1 balik lagi ke 1. Seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Sampai yang tadi ada yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa ya, kalau kurang jelas tanya aja. Oke, next katanya. Hukum De Morgan. Nah, ini hampir sama kalau di matematik di apa? Komplement produk N atau gerbang N itu adalah penjumlahan dari OR. Jadi kalau misalnya seperti ini, ini agak ribet ya. Dalam kurung X titik Y dikomplementkan sama dengan X tambah Y. Itu gimana itu? Coba langsung kita contoh ya, biar lebih tahu dari mana sih dapatnya ini. Sama itu juga OR seperti itu. Kalau dia ditambah itu dalam kurung, berarti dia tuh X kali Y. Cuman itu seperti ini. Misalnya, ini inverse ya, yang tanda ini bisa dianggap inverse juga. XY ini misalnya nih ya, XY-nya itu berarti keluarnya 0. Ini hukum De Morgan, supaya lebih gampang kita ke sini aja. Berarti nanti hasilnya XY. Kalau dia inverse, maka 1. Ingat ya, kalau dia, nih ya, kita ulang. Ini tanda apa? Titik, tanda N kan? Ingat ya, ini titik tanda N. Misalnya kita contoh ambil satu ini aja yang baris pertama. X and Y, karena dia dua-duanya 0. Karena dia dua-duanya 0, maka 0. Kalau N kan harus dua-duanya 1 ya, baru 1. Jadi X and Y, maka hasilnya 0 karena dua-dua inputnya 0. Udah? Nah, ini tadi kita inverse-kan, kita kasih tanda not. Ini ingat ya, kalau atas ini kan tanda not kan, 1 tadi ini tanda not. Inverse kan, kebalik.
kita balik kan, jadi yang tadinya 0 jadi 1. Sampai sini masih paham ya? Nah, ini dari mana 0? Karena ini n, dua-duanya 0, maka hasilnya 0. Nah, maka hasilnya 0. Dan kita balikkan, ini kan tandanya balik ya. Kita balikkan jadi 1. Maka 1 ini dari sini dapatnya dibalik, di inverse menggunakan ini. Ini tandanya ya, di inverse kan digunakan ini. Nah, seperti itu. Baru yang ini kita inverse dari sini. Kita coba inverse yang X ini, yang tadinya X-nya ini 0. Kita inverse jadi 1 X inverse-nya. Oke. Nah, dan Y-nya inverse ini tanda inverse ya, Y inverse ini dari mana 1? Dari sini. Karena dia 0 kita balik jadi 1. Seperti itu. Nah, ini tanda apa? Tanda OR kan? Tambah itu menunjukkan OR. Hasil inverse X 1 OR inverse Y yang diinverskan. Ingat kalau dia OR satu aja yang 1 maka 1. Di sini dua-duanya 1. Maka hasilnya 1. Kira-kira sampai sini paham nggak? Kenapa ini bisa terjadi? Inilah namanya hukum De Morgan itu ya. Jadi ini X and Y inverse diinverskan itu sama dengan X inverse ditambah Y inverse. Ini bisa dibilang inverse juga ya, sama kayak ini ya. Sama kadang nanti di sebagian buku dibuatnya seperti ini, petik atas, kadang dia di garis atas seperti ini. Ini sama ya. Jadi dapatnya ini tuh karena diuji seperti ini gitu. Dan itu juga diuji yang lain ternyata bahwa memang iya bahwasanya X and Y diinverskan itu sama dengan X inverse or Y inverse seperti itu. Ada yang kurang paham sampai sini kira-kira? Untuk masalah ini khususnya ini di sini hukum De Morgan. Sini agak apa memang agak ribet ya. Tapi pasti bisa lah. Kalau nggak ada yang bisa, kalau ingin tanyakan silakan. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Pada paham semua? Maksudnya gimana? Kalau nggak ada kita lanjut. Ada? Nggak ada? Berarti nggak ada. Oke, kita lanjut. Jadi ini sama juga ya. Untuk yang kedua dan titik keempat. Nah, kita coba yang keempat lah misalnya. N ini kan. Kalau N berarti 1, 1, dua-duanya 1 gitu kan. Maka diinverskan 0. Diinverse lagi yang X-nya ini 0. 0 diinverse dari sini. Maka hasil dari ini hasil dari dua nih gara-gara dua-duanya 0. Seperti itu. Jadi ini dapatnya dari mana? Dari sini diuji gitu kan. Diuji gimana kalau inputnya seperti ini, inputnya seperti ini gitu. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan. Tidak paham. Semoga aja paham ya. Nah, ini nanti di hukum De Morgan ini panjangannya seperti ini. Apa itu sum of product itu bisa disebut dengan min term juga atau nanti jumlah dari hasil kali. Product of sum itu hasil kali dari jumlah. Ini contohnya seperti ini. Ini kan inverse semua nih kan. Ini sama nih seperti titik ini. A titik B titik C ini sama nih seperti itu. Kadang dia titik ya kalau berkalian kan gitu kan. 9x gitu kan. Itu kan sebenarnya 9 kali x gitu kan. Ini sama ABC ini sebenarnya A titik B titik C. Itu N itu sama dengan seperti ini nanti. Nah, itulah ya untuk mengenal itu dari sini. Itu nanti juga itu di bawah. Nah, yang penting sih ini sih yang mau saya tunjukkan ini. Bagaimana sih nanti ini menunjukkan ekspresi aljabar boolean nih untuk sistem berikut. Jadi ada sistem elektronika seperti ini, bagaimana memecahkannya nih gitu kan. Cuma kira-kira ada yang
Paham nggak maksudnya ini dibuat gimana gitu? Apa dikerjakan, apa disederhanakan atau kayak mana? Ya ingat ya ekspresi aljabar, berarti nanti hasilnya itu ya berupa ekspresi, berupa fungsi atau ketentuan-ketentuan gitu kan. Di sini udah ada sih jawabannya, tapi kita harus pecahkan juga nih. Misalnya nih, jadi kita coba satu-satu. Misalnya ini gerbang apa? Gerbang N ya. Gerbang N, ini gerbang OR, ini gerbang inverse. Ini masih 3 nih. Nanti masih ada banyak nih, ada N, ada ini inverse ya, berarti nanti dibalik. Kalau inverse kan balikannya ya. Kalau N apa N harus semua benar gitu kan. Kalau N harus semua benar. Kalau OR apa OR ini OR kan harus salah satu aja yang benar. Nanti ini dicoba ini. Satu aja yang benar. Cobanya gimana? Satu. Ya. Kalau OR satu aja yang benar maka benar. Satu aja yang satu maka satu ya. Dan nanti ini dicoba. Misalnya kalau memang dicoba satu-satu, iya dicoba satu-satu. Misalnya hanya satu, B-nya satu, C-nya satu. Itu kayak mana hasil akhirnya sampai sini? Susah ya, harus dilewat-lewati semua nih gitu. Itulah pentingnya ini. Baru nanti dicoba juga, misalnya 0 semua. 0, 0, 0 dicoba semuanya. Kayak mana outputnya si Q ini gitu, hasil akhirnya. Dicoba juga nanti 100, dicoba juga 101, dicoba juga 001 seperti itu. Dan itu kan banyak nih, ada beberapa label ya. Nah mungkin untuk mempersingkat waktu mungkin kita tengok aja ya kayak mana penyelesaiannya. Mungkin ini bisa di screenshot ya karena nggak ada ya di slide. Ya mungkin sengaja saya taruh ini ketika pertemuan supaya ada pembeda ya antara yang pertemuan dengan nggak ada yang tidak hadir gitu. Jadi mungkin yang datang lebih tahu dia bagaimana sih menyelesaikan ini. Ini bisa di screenshot kawan-kawan. Pertama kita lakukan tuh disederhanakan dulu atau ditulis supaya gampang. Kayak mana? Nah seperti ini. Nah ini kan ini sama dengan kalau ini kan berarti A titik B titik C gitu kan. Nah, ini juga ini yang B ini kan dari B ya. Berarti ini B inverse itu, inverse B. Kalau ini ke C ya, jadi C inverse seperti itu. Nah masuk yang OR ini kan. Kalau OR tandanya tambah. Apa yang masuk? Ini dari B inverse, C inverse masuk. Seperti itu ya. Ada juga nih, jadi seperti itulah ya. Bagaimana nih proses masuknya gitu kan. Di sini berarti nanti ya, sini satu input dia berarti kan. Oke, berarti ini masuk yang kedua N. Ini dari mana nih? Oh ini dari A rupanya. Dari A masuk gerbang N. N itu apa? Satu lagi input, satu inputnya dari A. Satu lagi inputnya dari mana? Satu lagi inputnya dari sini, dari inverse B, dari masuk sini tadi kena inverse tambah C gitu. Nah kan dapat nih ekspresinya ya, dapat ekspresinya. Nah makanya kita mempelajari ini supaya gampang. Bagaimana sih tadi hukum-hukumnya ini diterapkan gitu kan? Bagaimana sih hukum distributif, hukum asosiatif gitu kan diterapkan sama ini gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak gini aja kan lebih ribet ya, lebih sulit. Ketika udah disederhanakan seperti ini, maka tinggal kita sesuaikan gitu kan. Lebih enak nanti jadi hasilnya. Bagaimana? Tapi tetap dicoba juga satu-satu ini. Di sini kan soalnya memang untuk mencoba ya, temukan ekspresi aljabar. Maka nanti bisa nanti hasilnya itu seperti ini gitu. Jadi di sini ada outputnya, misalnya dicoba ini 0 semua, dicoba 001, baru nanti dicoba 110, dicoba 101, 011, jadi banyak ya. Jadi banyak inputnya ini nilai inputnya semua. Macam-macam input, baru di sini nanti hasilnya, baru outputnya ditemukan gimana. Itu sih nggak terasa ya, udah lewat 4 menit, aduh. Mohon maaf nih lewat 4 menit. Jadi itu gambarannya, mungkin nanti bisa dilatih ya dari sini, latihan kawan-kawan. Itu nanti tugas mandiri ada ya. Nanti bisa dikerjakan hampir-hampir sama seperti ini nanti bagaimana dia menyelesaikan seperti ini gitu kan. Gampang sih, gampang. Apa ya kok. Bisa ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya bisa di screenshot, bisa di apa gitu ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada ada Pak. Ada nanti. Iya ada. Saya Pak. Tugasnya ada nanti.
Ya, kenapa? Itu dikirim ke grup anti Pak atau bagaimana Pak? Itu dikirim ke grup atau ini screenshot Pak? Belum tahu ya pengiriman tugas ya. Jadi tugas itu nanti dikirim atau diposting melalui blog masing-masing. Seperti itu. Buat blog baru nanti baru masuk ya siapa nih si Jogi ya? Atau siapa nih? Jadi nanti Bukan Pak, buat bukan, blog baru nanti tugas. bukan baru masuk. Maksudnya gimana? Loh. Yang masukku Pak. Ya, Kan silakan. yang baru dipelajari ini kan aku dengar informasinya dari Bapak ini TM-nya yang baru dipelajari ini di screenshot atau dibagi ke blog Pak? TM-nya nanti Pak. Enggak, nanti Informasi Pak. apanya bukan ini mentok-mentok ini, hampir sama dengan ini gitu kan. Mirip dengan ini gitu kan. Bukan screenshot aja baru kirim ke tugas, enggak. Nanti ada sih tugasnya seperti ini gitu. Mirip seperti ini, tentukan kayak mana dia ekspresi aljabarnya, seperti itu sih. Seperti itu. Siapa tadi? Si Jogi ya? Kalau Jogi kalau saya nggak salah. Iya Pak. Ya, kalau ada pertanyaan yang lain, Tidak ada Pak, cukup Pak. yang lain, kalau nggak ada, saya tutup sampai sini ya. Udah 7 menit. Ya, terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kekurangan. Nanti ada tugas mandiri, silakan dikerjakan. Di kata saya ucapkan Assalamualaikum, selamat sore menjelang malam. Selamat malam. Sore. Ya, bisa live ya.